Ya, Ibu yakin semuanya sehat karena ya Ibu juga sehat ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatannya ya Nak ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan ya. Nah, Ibu akan menulis cara mengerjakan soal seperti ini nah, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Ada 2 cara ya Nak ya. Nah, Ibu buatlah dulu contohnya ya, contoh soalnya ya. Contohnya yang pertama 2/5 ditambah 1/3 dikurang 1/2 sama dengan berapa? Nah, caranya ada dua cara, ada 2 tahap. Yaitu yang pertama cara bertahap caranya ya. Ya, cara bertahap. Maksudnya bertahap di sini yaitu kita mengerjakannya satu-satu terlebih dahulu. Yaitu 2/5 ya ditambah 1/3 terlebih dahulu ya. Lalu nanti dikurang sesudah dapat jawabannya ini, lalu dikurang 1/2. Nah, seperti itu ya Nak ya. Nah, sama dengan nah, yang ini terlebih dahulu dijawab, dicari ya. Nah, penyebutnya yaitu 5 dan 3. Penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya ya. 5 dan 3 penyebutnya yaitu berapa Nak? Ya, yaitu 15 ya. Kita ambil KPK-nya itu per 15 ditambah per 15. Anak itu sudah tahu kan Nak kan ya, kemarin sebelumnya sudah diterangkan ya. KPK 5 dan 5 itu berapa? 5 dan 3 berapa? Nah, kita ambil yaitu 15 ya. Ambil bilangan yang udah kecil. 15 dibagi 5 yaitu 3. 3 dikali 2 ya. 3 dikali 2 yaitu 6 ditambah 15 dibagi 2 ya, 15 dibagi 3 yaitu 5. 5 dikali 1 yaitu 5 ya. Lalu nah, setelah itu dikurang ini tetap ya Nak ya. Nanti kita kerjakan nanti kalau kita tahu dulu hasilnya ini. Nah, sama dengan 6 ditambah 5 ini pun kita selesaikan baru nanti kemarin ya Nak ya. Inilah namanya cara bertahap. Satu-satu dulu baru yang lainnya menyusul lagi dikerjakan seperti itu ya Nak ya. Nah, 6 ditambah 5 11 per 15. Karena sudah sama kita ambil per 15 ya. Lalu masuk yang ini. Nah, yang berikutnya inilah kita kerjakan sekarang. Dikurang 1/2. Nah, penyebutnya karena penyebutnya berbeda maka kita samakan ya. Itu sama-sama per berapa antara ya, antara 15 dan 2. KPK-nya berapa jadinya ya. Nah, yaitu sama dengan per sama-sama per 30 dikurang per 30. Nah, 30 dibagi 15. Ayo, berapa Nak? Ya, 30 dibagi 15 yaitu 2. 2 dikali 11 maka menjadi 22.
Iya, 15. Ya. Nah, sudah sama penyebutnya, maka sudah bisa dikurangkan. Itu per 30 ya. 22 dikurang 15. Tulis lagi kembali 22 dikurang 15. Ya, nah. Ya. 22 kurang 15 yaitu berapa? Tuh, 7. 7 per 30. Nah, jadi jawabannya adalah 7 per 30. Inilah cara bertahap ya. Yang kedua yaitu cara langsung ya. Itu cara bertahap yang pertama, yang kedua cara langsung ya. Langsung dia disamakan penyebutnya yang ketiga-tiga ini ya. Langsung disamakan. Kalau tadi hanya 5 dan 3 dulu. Sudah itu yang ini ya kan? Pecahan yang ini. Nah, yaitu kita tulis lagi kembali soalnya 2/5 ditambah 1/3 dikurang 1/2 sama dengan langsung kita ambil penyebutnya sama-sama penyebut berapa. Kita cari KPK-nya itu KPK 5, 3, dan 2 yaitu berapa nah Ibu? Yaitu 30 ya, ditambah per 30 dikurang per 30. Nah, 30 dibagi 5 berapa? Nah, 6 dikali 2 12. 30 dibagi 3 berapa? 10. 10 dikali 1 yaitu 10. 30 dibagi 2 15. 15 dikali 1 berapa lah Ibu? 15 ya. Nah, oleh karena sudah sama penyebutnya maka kita ambil sama-sama per 30 semua ya. Per 30 maka 12 sudah bisa disatukan. 12 ditambah 10 dikurang 15. Nah, 12 ditambah 10 ya ini kalau sudah ya. 12 ditambah 10 22 dikurang 15 per 30 sama dengan ya, itu 22 kurang 15 berapa? Tuh, 7 per 30. Nah, sama enggak jawabannya Ibu? Sama kan? Walaupun cara pertama dan kedua sama-sama jawabannya. Nah, kalau seandainya berbeda jawabannya maka ada kesalahan ya, cara pengerjaannya ada yang salah itu berarti enggak hati-hati atau enggak teliti mengerjakannya ya. Jadi harus sama dia jawabannya. Oke, sampai di sini pelajaran kita ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti boleh bertanya ya. Boleh di apa ya di WA mau di video call atau gimana atau SMS boleh ya, di chat Ibu boleh. Oke, selamat pagi anak Ibu. Aduh, gimana ya? Aku belum tahu harus menulis apa. Ada apa, Nak? Nampaknya kamu sedang kebingungan. Oh, Ibu. Ini, Bu. Saya bingung membuat sebuah cerita berdasarkan gambar ini. Coba Ibu lihat. Mungkin Ibu bisa bantu. Ini gambarnya, Bu. Untuk bisa membuat sebuah cerita berdasarkan gambar, kamu harus melihat dengan cermat gambar itu. Lalu, tulislah ide pokok untuk masing-masing gambar. Setelah itu, kamu kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Aku tadi sudah mencobanya, Bu. Tapi aku merasa kesulitan karena pengetahuanku tentang hal ini belum begitu banyak. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa mencari bacaan serupa tentang hal itu.
Dengan membaca, kamu akan dapat banyak pengetahuan dan juga memperoleh inspirasi. Nah, sekarang Ibu akan bacakan bacaan untukmu. Catatlah ide pokoknya agar kamu memahaminya, Nak. Baiklah Ibu. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Pertama, panombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Kedua, panempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Keempat, panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Kelima, pangeled, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Ketujuh, pangabuan, tempat abu. Kedelapan, panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Kesembilan, werkower, galah berujung kawat lengkung. Kesepuluh, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Kesebelas, pungku atau pembakaran gerabah.
Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain panglet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah, para pengrajin pun juga terancam. Wah, benar-benar cerita yang sangat menarik, Bu. Aku sudah mencatat ide pokok tiap paragrafnya. Aku baca ya, Bu. Ide pokok bacaan gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Adulyang, Dukoru Baru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pandemawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Brega Bangkalan. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Kemampuanmu dalam menentukan ide pokok sudah sangat bagus, Vito. Lalu bagaimana dengan gambar tadi? Apakah kamu sudah bisa membuat cerita berdasarkan gambar tadi? Tentu saja, Bu. Aku sudah mendapat inspirasi dari bacaan tadi, Bu. Dan ini cerita yang aku buat. Gerabah dari tanah liat.
Salah satu tanah yang banyak manfaatnya adalah tanah liat. Tanah liat bukan hanya digunakan untuk pertanian, tetapi juga dapat digunakan untuk bahan membuat gerabah. Untuk dapat dijadikan sebagai gerabah, tanah liat harus melalui beberapa proses produksi. Tanah liat perlu dicampur dengan air lalu dibuat adonan. Jika tanah liat sudah menjadi adonan, maka adonan tersebut lalu dibentuk dengan berbagai teknik. Tanah liat yang sudah terbentuk kemudian dibakar pada suhu tertentu dan pada waktu tertentu. Banyak barang di sekitar kita yang dibuat dari tanah liat, seperti guci, asbak, vas bunga, dan lain-lain. Barang-barang dari tanah liat terlihat sangat indah dan memiliki nilai seni yang tinggi. Luar biasa, kamu sudah menyelesaikan semua tugasmu dengan sangat bagus, Nak. Terima kasih sudah menjelaskan kepadaku, Ibu. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti yang ada pada gambar ini? Atau mungkin ada tidak di rumah kalian benda-benda seperti pada gambar ini? Nah, kalau kalian pernah melihat gambar seperti tadi, nah benda-benda yang tadi kamu lihat itu disebut dengan gerabah. Jadi, gerabah itu adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Tanah liatnya dibakar secara tradisional. Ya, salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Nah, di mana sih letaknya Pulau Madura? Nah, Pulau Madura letaknya di sebelah timurnya Surabaya. Nah, di sebelah timurnya Surabaya ada sebuah pulau, ini namanya Pulau Madura. Nah, Madura adalah daerah penghasil gerabah. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa tahapan dalam pembuatan gerabah. Dalam pembuatan gerabah yang paling terpenting adalah tanah liat. Jadi, menyiapkan tanah liat yang bagus itu sangat penting agar gerabahnya menjadi baik. Kemudian, tanah liat yang sudah disiapkan itu dibentuk tanah liatnya. Kemudian, setelah dibentuk sedemikian rupa, akhirnya jadilah sebuah gerabah. Ya. Di sini gerabah ini biasanya sebuah kendi, sebuah tempat minum atau wadah, ya terbuat dari tanah liat yang dikeringkan dengan cara dibakar atau dijemur. Nah, alat-alat pembuatan gerabah itu dibagi jadi dua jenis. Ada alat-alat umum, ada alat-alat khusus. Alat-alat umum untuk pembuatan gerabah itu adalah cangkul, linggis, dan ember. Itu adalah alat-alat umumnya. Kalau alat khususnya, ada banyak nih alat-alat khususnya. Ada panombok, panempa, pangorek, panyabungan, pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, wekower, pamatong, dan pungku. Nah, alat-alat ini digunakan untuk membuat suatu gerabah. Kemudian, berikut adalah proses pembuatan gerabah. Yang pertama, harus menyiapkan bahannya berupa tanah liat. Kemudian tanah liat yang sudah disiapkan itu diaduk dan dicampur dengan air. Setelah jadi adonan, tanah liatnya diambil per bongkahan atau diambil bulat-bulat ya, untuk dibuat bentuk yang kasar dulu. Setelah itu, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk hingga bulat melingkar. Nah, kemudian bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perutnya yang terpisah dari bibir. Baru setelah itu disambunglah bagian perut dengan bagian bibir dari periuk tersebut. Bila yang dibuat itu bertelinga atau bertangkai yang ada pegangannya, maksudnya bertelinga atau bertangkai di sini adalah yang ada pegangannya. Maka dibuatkan telinga atau tangkai dulu, kemudian baru ditempelkan, barulah diperhalus. Nah, setelah halus, dilihat lagi kesempurnaannya, sudah bagus apa belum. Kemudian dijemur atau dibakar sampai benar-benar kering. Langkah terakhir, setelah kering itu dibersihkan. Nah, kemudian ada beberapa daerah yang masih menyempurnakannya lagi dengan
dikasih cat supaya gerabahnya jadi lebih indah. Alat-alat pembuatan gerabah. Nah, tadi yang sudah disebutkan ya, ada alat umum, ada alat khusus. Nah, ini adalah alat untuk membuatkan gerabahnya. Nah, ini aslinya seperti ini nih, alat pembuatan gerabahnya. Nah, ini yang tempat untuk tanah liatnya, yang di tengahnya ini, lihat panahnya, ini bisa berputar. Jadi membuat gerabah itu harus terus diputar terus supaya terbentuk seperti yang gambar yang di bawah ini. Ya, ini bisa terbentuk seperti ini karena terus berputar tempatnya. Terus berputar hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah tempat penyimpanan gerabahnya. Di sini juga ada orang yang sedang membuat gerabah. Nah, ini gerabah yang sedang dikeringkan dengan cahaya matahari. Bisa juga dengan dibakar, bisa juga dengan dikeringkan seperti ini. Nah, ini kalau sudah dikeringkan, ada nih beberapa daerah, beberapa tempat yang kemudian gerabahnya dicat seperti ini. Jadi terlihat lebih indah ya kalau dicat seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang menyukai gerabahnya warnanya coklat saja seperti ini, tidak dicat-cat lagi. Tergantung selera masing-masing orangnya. Nah, jadi gerabah Madura ini memberikan banyak manfaat, baik buat pengrajin gerabahnya maupun masyarakat yang membelinya. Pengrajin yang membuat gerabah ini mendapat lapangan pekerjaan dari membuat gerabah. Sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan nih, seperti gerabah itu harganya murah. Kemudian gerabah anti karat, mudah dibersihkan dan juga anti polusi. Lihat kan, tadi alat buatnya tidak pakai mesin apapun. Jadi gerabah ini pasti anti polusi. Nah, jadi kalau kita menggunakan kerajinan gerabah atau membeli kerajinan gerabah, itu merupakan salah satu upaya atau salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan warisan budaya Indonesia, maka siapa lagi?